Semoga Abah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apapun yang dialami sama Abah ya selalu cepat diberikan pulih kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya sampai menangis dan sungguh luar biasa. Dan saudara kita yang dari Malaysia itu selama 4 tahun itu sudah berobat ke macam-macam dokter sampai ke spesialis, merasa tenang dan nyaman karena beliau itu sampai sering ikut gitu, sudah mengunjungi. Saya hanya berdoa kepada Allah sebagai seorang hamba, seorang kaula, supaya yang lainnya kita berobat juga bukan hanya apa yang mendoakan tapi banyak dengan saya sampai kepada itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Kepada saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga selalu kita semua selalu diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami dari Padepokan Mujizat Sejati ingin melihat Abah ya. Abah kondisinya lagi nggak sehat ya. Kemarin malam sempat ngobatin pasien dari Malaysia, PJJ ya, dan melakukan pertarungan sama dukun. Nggak tahu keadaannya gimana, kok dari semalam lemas, nggak begitu fit ya. Makanya hari ini saya ingin lihat Abah di dalam, di tempat ruang khususnya Abah ya. Mungkin malam ini akan melakukan terapi ya, insyaallah. Coba kita lihat Abah di dalam ya. Kami dari Padepokan Mujizat Sejati santri semua mengharapkan kepada semua subscriber ya untuk selalu mendoakan Abah ya. Semoga Abah selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apapun yang dialami sama Abah ya selalu cepat diberikan pulih kesembuhan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita lihat Abah di dalam. Assalamualaikum. Boleh masuk, Mbak? Kita masuk. Ini tempat ruang khusus Abah. Kalau ada Abah kalau lagi nggak sehat atau lagi dalam keadaan kurang fit, di sini tempat istirahatnya Abah, tempat terapinya Abah. Monggo kita lihat keadaan Abah. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Nikmat Allah yang luar biasa. Termasuk sakit itu pun juga nikmat Allah. Karena dengan sakit kita bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Alhamdulillah. Dari mulai
ketika tidur gitu ada yang mendatangi terus ngajak bertarung. Ini setelah berobat pasien dari Malaysia, PCC. Iya, yang mau bunuh diri. Oh, Yang mau bunuh diri. Jadi saya itu menempatkan diri saya itu bukan sebagai tong sampah, itu bukan, tapi saya menganggap diri saya itu seperti sungai mengalirkan kotoran itu ke laut. Jadi kemarin saya sampai menangis dan luar biasa dari saudara kita yang dari Malaysia itu sakit sudah 4 tahun gitu. Sakit sudah 4 tahun dan selama 4 tahun itu sudah berobat ke macam-macam dokter sampai ke spesialis, sudah bermacam-macam obat gitu. Tetapi belum diberikan kesembuhan oleh Allah. Dan alhamdulillah kemarin saya tidak melakukan apa-apa karena memang saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya berdoa kepada Allah sebagai seorang hamba, seorang kaula, meminta kepada Allah supaya diberikan kesembuhan untuk beliau. Tiba-tiba di dalam hati itu kok itu menangis luar biasa, dan saya minta sama beliau itu untuk kirim Al-Fatihah ke orang tuanya, doakan orang tuanya, dan meminta maaf kepada suaminya. Alhamdulillah, beliau ya seperti yang kemarin itu sudah merasa tenang dan nyaman, karena beliau itu sampai sering hidup gitu, sampai mau bunuh diri. setelah melakukan pengobatan kemarin itu gimana ya? Nah, setelah itu yang dirasakan apa gimana? Saya tadi malam itu sempat muntah darah sebenarnya, sempat muntah darah, Mas tahu ya, sempat dapat keluar darah saya. Karena memang ya ketika kita mendoakan atau mengobati orang yang pasien yang terkena santet atau sihir, secara otomatis yang mengirimkan sihir itu kan nggak terima. Berarti yang beriman itu dari santet itu. Ini yang terjadi pertarungan. Jadi pertarungan. Jadi nggak semudah seperti yang kita bayangkan. Sebenarnya resikonya pun juga lumayan berat, karena ya itu tadi, ketika kita menghilangkan dengan izin Allah tentunya, ketika kita menghilangkan santet di dalam itu seseorang, itu yang mengirimkan santet itu kan nggak terima. Dan yang dari Malaysia ini
dasar itu yang saya rasakan itu yang pertama dari Kalimantan. Iya, saya sering kalau ngobatin orang Kalimantan itu sakit. Yang kedua ada dari Tulungagung itu tua. Yang ketiga itu dari Banyuwangi. Ini kemarin itu dari Malaysia. Tapi pernah ada satu kejadian yang menurut saya itu sangat luar biasa. Ketika saya mengobati seseorang yang terkena sihir atau santet itu dari India, pernah saya itu sampai 3 bulan itu batuk itu selalu keluar darah. Waktu masih di Padepokan. Jadi sebenarnya menurut saya santet yang sangat luar biasa itu dari India. Kalau yang dari beberapa daerah tadi yang disebut sama Abah yang paling kuat mana? Kalimantan. Kuat sekali. Atau beda cara santetnya beda. Iya. Kalau yang dari India itu orangnya semuanya tubuhnya itu putih, dan putih di dalam tubuhnya itu karena dari abunya mayat. Dari abunya mayat itu diusapkan di seluruh tubuh. Dan ketika saya mengobati orang dari India itu datang secara langsung sini, wujud tubuh ini langsung datang. Itu datang itu apa dalam keadaan tidur, duduk, atau pengobatan? Ketika selesai pengobatan malam ketika mirip Ajak tarung ya. nggak punya apa-apa aja taruh ya sampai semua. Seperti ini kalau buat jalan itu seperti ini goyang. Syarat yang saya dapatkan, insya Allah dengan cara saya harus sujud. Ini nanti insya Allah sujud. Ini tadi katanya mau tanpa hukum di sini. Ini insya Allah setiap malam untuk menetralisir ya, menetralisir. Masuk nanti ya, aja dengan antri. Ini tempat Hukum di sini. khusus saya ini ruangan saya. Dan ini adalah tempat khusus saya. Ini menjadi ruangan khusus saya lah intinya. Jadi keris-keris yang ini apa dapat dari mana aja? Apa Iya. dapat dari dukun? Ada yang dari dukun santet yang aku kalah gitu, terus pusakanya diserahkan ke apa itu ada. Ada juga dari pengawalnya Bung Karno. Ini yang menjadi ada tertarik saya itu apa yang itu yang di tengah itu, yang patung 2 itu, tapi ada kayak besi kuning kepala manusia. Iya. Itu dari mana? Itu bukan Bung Karno. Bukan itu. Iya, ada 2 itu pengawal dari Laut Selatan. Yang patung itu Iya. dari mana itu? Itu saya dapatkan dari pengawalnya Bung Karno. Ada satu keris yang di atas itu
Dan di atas itu keris titipan dari pengawalnya Bung Karno, dititipkan di sini. Sampai dititipkan itu di sini 7 kali pulang terus. Jadi saya taruh di sini, tiba-tiba nggak ada lagi di rumahnya. Terus akhirnya saya suruh ngambil lagi, sudah ada di kamarnya, sudah ada di kamar. Terus akhirnya coba lagi ke sini, tempatkan lagi di sini, nggak ada lagi. Hanya anaknya ke sini, cucunya belum untuk ambil lagi, ada lagi di sana. Sering kembali ke sana. Dan ini wayang ini kalau menurut mitosnya kata beliau ini dari kulit orang. Wayang ini. Wayang ini dikatanya dari kulit orang. Semuanya sebagian kecil. Katanya semuanya. Cuma saya nggak tahu. Cuma kata beliau gitu. Itu dari kulit orang. Dan itu tongkat itu iya, tongkat itu itu pernah dipakai Bung Karno. Waktu pengawalnya Bung Karno itu mengantarkan Bung Karno ke Gunung Merapi untuk mengambil kartu merah kelima di Gunung Merapi. ya, itu beliau pakai tongkat itu. Beliau Bung Karno ini juga salah satu orang spiritual juga. Sangat spiritual sekali. Bahkan ada salah satu gua yang menjadi tempat favoritnya Bung Karno. Kapan kita ke sana? Ini goreng. Siap. Nanti kalau sehat ya. Mudah-mudahan kami mohon doanya semua sesuai beratnya untuk biar cepat diberikan kesembuhan. Cepat pulih, Amin. dan cepat beraktivitas kembali lagi. Ya, biar kita cepat keluar. Ini juga pemberian dari seorang musafir. Katanya beliau ini mendapatkan dari Alas Purwo ini. Kasih ke saya. Dapat sudah begini, Pak. Iya, dikasihkan ke saya begini. Seperti ini. Hampir ada 300-an garis-garis yang ada di tempat ini, yang ada yang dari titipan orang, ada yang dari dukun santet, ada yang kalah, dan juga yang tiba-tiba orang itu datang terus katanya ada orang tuanya di sini, sananya pengen ikut gitu. Jadi, saya bermimpi ada orang yang datang gitu. Katanya orang tuanya di sini. Tapi besoknya ada orang dari Jawa Tengah ke sini bawa keris kecil gitu. Itu. Oh, di atas sudah. Ada orang tuanya di sini. Ternyata yang menjadi itunya ya yang di sana. Yang kuning itu yang apa namanya? Tongkat bukan. Kalau ini lah, ini dari kayu apa itu unik banget. Iya, ini saya dapatkan dari Mekah ini. Jadi Kayu oka. tongkat ini yang dipakai oleh Nabi Musa. Jadi kayunya itu kayu yang sama dipakai oleh Nabi Musa gitu. Nah, ini saya dapatkan ketika acara ada terompah Nabi waktu datang kepada Mekah itu. Saya dikasih 3 tongkat ya, untuk ini. Dan energinya sangat dingin.
Yang penting hidup itu perlu untuk yang namanya asyofa. Hidup itu juga perlu yang namanya al-wafa, dan hidup itu juga perlu yang namanya al-jafa. Kalau hidup itu harus mempunyai 3 fondasi itu, apalagi santri. Yang pertama, santri itu harus mempunyai sifat asyofa. Asyofa itu artinya berusaha untuk selalu membersihkan hati. Lalu bagaimana caranya untuk membersihkan hati? Jangan sampai pandangan kita itu hanya karena manusia. Karena pujian dan pandangan manusia itu sering berubah-ubah. Bisa sekarang kamu dipuji oleh banyak orang, bisa hanya dalam waktu 1 kilat, sekejap aja orang memujimu. Karena pandangan manusia itu sangat berubah-ubah. Maka hidupmu gak akan pernah tenang dan gak akan pernah senang kalau masih risau dengan pandangan orang. Maka hidup itu harus benar-benar berniat untuk dipandang dan memandang yang maha memandang, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama masih risau dengan pandangan orang, dengan pandangan manusia, selama itu juga hati kita gak akan pernah bisa tenang dan tentram. Jadi hidup itu yang pertama adalah asyofa. Selalu berusaha untuk membersihkan hati. Salah satu cara untuk membersihkan hati itu dengan cara yang kedua, selalu mengistiqomahkan sholawat. Karena sholawat ini nanti bukan hanya memasukkan, tapi juga membersihkan. Amalan sholawat ini tidak ada yang sedahsyat sehebat sholawat. Amalan apapun itu, dan ajian apapun itu, mantra apapun itu. Jadi puncaknya asma, puncaknya hijab, dan puncaknya mantra, doa, itu adalah sholawat. Itu adalah sholawat. Dan kalau kita bingung mencari guru kemana, maka amalkan sholawat. Karena gurunya atau mursyidnya itu nanti langsung baginda Rasulullah SAW. Dan amalan sholawat ini sangat-sangat berbeda dan sangat luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita mencintai baginda Rasulullah, maka kita akan dicintai oleh Allah. Makanya nggak ada amalan sedahsyat sholawat, itu nggak ada. Nggak ada amalan yang sedahsyat sholawat. Karena baginda Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Dan siapa yang cinta kepada baginda Rasulullah, itu nanti akan dicintai oleh Allah. Dan kalau sudah dicintai oleh Allah, yang namanya sudah dicintai ya
yang namanya sudah dicintai. Orang kalau sudah cinta itu nggak perlu minta, nggak perlu minta. Orang kalau cinta itu nggak perlu minta. Orang kalau cinta itu malah apa yang disukai, apa yang disenangi oleh yang dia cintai akan dicari-cari dan akan diberikan. Contohnya dengan cinta kepada seseorang, namanya cinta sama umi, cinta sama istri, cinta sama anak. Apa yang disukai oleh istri, apa yang disukai oleh anak, apa yang disukai oleh umi, pasti akan selalu kita cari-cari dan akan kita berikan, tidak perlu minta gitu. Itulah kelebihan dalam sholawat dari amal-amalan yang lain. Jadi hidup itu yang pertama adalah asyofah, berusaha untuk membersihkan hati. Dan yang kedua, hidup itu perlu yang namanya al-wafa. Apa itu al-wafa? Al-wafa itu antara hati, pikiran dan kelakuan itu dalam satu tindakan, atau tidak membunuh hati atau melawan hati, atau tidak melawan hati. Apa itu al-wafa? Al-wafa itu tidak berbohong. Jadi ketika kita membohongi orang lain, sejatinya itu membohongi diri kita sendiri. Dan yang ketiga, kita itu juga dalam hidup itu perlu yang namanya al-jafa. Apa itu al-jafa? Al-jafa itu dicaci dan dipuji sama. Tidak ada bedanya. Kalau seseorang masih marah, susah dengan cacian, dan masih senang terbang dengan pujian, maka selama itu juga hatinya akan masih tetap terhijab. Dan yang menghijabnya adalah dirinya sendiri. Maka hidup itu perlu yang namanya as-sofa, al-wafa dan al-jafa. Untuk semua anak-anakku di santri apa, kemana-mana santri itu harus bawa kantong kresek. Kalau dipuji orang, segera ambil pujiannya, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah. Biar apa? Biar tidak muncul kesombongan. Dan ketika dicaci, segera ambil jajan itu, masukkan di kantong kresek, buang di tong sampah. Biar apa? Biar tidak muncul sakit hati. Gak perlu marah ketika dicaci, dibully. Kenapa harus marah? Kenapa? Karena ketika kita menjadi seseorang yang buruk atau bermanfaat, atau kita sudah menjadi orang yang berguna untuk orang lain, bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu tenar, viral, itu kita harus siap untuk dibully dan juga dicaci. Sekarang kayak contoh Pak Jokowi baiknya kurang kayak gimana sih? Diam, nggak pernah nyaci orang, tapi yang nyaci ya banyak. Sebaik apapun kita, yang namanya orang yang nggak suka sama kita pasti ada.
Jadi kalau berbuat baik hanya karena ingin pujian dari orang, nah hidup kita nggak akan tenang-tenang. Karena kita nggak mungkin bisa baik di mata semua orang. Yang terpenting ketika melakukan kebaikan itu harus atas dasar kesabaran dan keikhlasan. Berbuat baik kalau tidak dasari atas keikhlasan dan kesabaran, akhirnya menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Harus benar-benar karena Allah. Dan kalau kita melakukan ibadah menuju ke akhirat, dunia pasti ikut. Jangan bersolawat, jangan mengamalkan amalan hanya karena dunia, itu nanti sia-sia. Sia-sia. Dan saya pernah mendengarkan nasihat dari kiai saya, dan saya pun juga selalu mengingat kata abah saya bahwa sesuatu yang seharusnya luar biasa tetapi menjadi sesuatu hal yang sia-sia ketika kita beribadah, ketika kita melakukan sebuah amalan yang sebenarnya itu untuk akhirat, tapi kita lakukan untuk hubud dunia, untuk dunia. Itu sangat-sangat sia-sia sekali. Yang sebenarnya itu suatu hal yang sangat luar biasa. Contoh, ketika kita bersedekah, sebenarnya itu adalah sesuatu hal yang pasti akan mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tetapi karena sedekahnya hanya karena ingin mendapatkan pujian dari orang, akhirnya seperti seseorang yang berjalan ke pasar mengantongi batu, kelihatan besar tapi tidak ada manfaatnya. Bukan uang yang dibawa, sampai sana nggak ada manfaatnya. Ketika kita bersolawat yang seharusnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi hanya karena untuk supaya bayar hutang cepat selesai, hanya untuk kesaktian, hanya untuk pengobatan, hanya untuk dunia, itu sangat-sangat sesuatu hal yang sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan, sangat-sangat disayangkan. Padahal ketika kita benar-benar niat untuk akhirat, itu nanti kita pasti akan dapat dunia. Karena akhirat itu pasti melewati dunia. Ketika kita mengejar harta, ketika kita mendekat, benar-benar mendekat kepada yang punya dunia, yang punya harta, maka pasti nanti kita dapat dunia. Ketika kita mencintai istri kita karena Allah, kita mendekat kepada Allah, Allah yang punya hati istri kita. Dan kita nggak akan sakit hati ketika kita sudah berbuat baik kepada istri kita, karena yang kita tuju adalah berbuat baik kepada istri kita untuk mencari ridha Allah, saudaranya kepada Allah. Ketika kita mencari ilmu, kita mendekat kepada yang punya ilmu, yaitu Allah, bukan pada keilmuannya. Kita berbuat baik, menolong orang gak kena santet, tadi serang sakit, ya gak apa-apa, karena tujuan kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rezekinya, kembali lagi untuk mencari ridha Allah, untuk anak-anak yatim, untuk anak-anak santri, untuk membangun pondok. Apa mengobatin orang? Saya berkali-kali sering bertemu dengan rekan-rekan saya. Mereka lebih suka pengobatan, lebih suka mereka itu praktek buka aura,
lebih suka praktek pengasihan, warisan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang menolak satu alumni dengan saya pengobatan saya. Karena beliau tahu resikonya. Tapi kan kembali lagi, kita seperti ini kan bukan atas dasar kemauan kita. Allah sudah, orang Jawa bilang kersaknya mau apa. Kalau Allah sudah berkehendak kita untuk seperti itu, dan kita melakukan pengobatan ya ketika kita niat gitu, lalu sudah ada malahnya, apalagi dengan ilmu hikmah yang kemarin aku lakukan itu ada rasanya dengan niat begitu saja sudah sampai di sana. Dan itu semua ada resikonya. Saya sendiri sudah sedikit-sedikit bisa merasakan. Yang terpenting semuanya harus, apakah saya bisa seperti ini? Apakah saya bisa seperti itu? Hilangkan keakuan yang ada di dalam diri. Kita nggak bisa apa-apa. Kita itu nggak bisa apa-apa. Hanya Allah yang maha bisa. Kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu kuat karena dikuatkan oleh Allah. Kita itu bisa melihat karena dilihatkan oleh Allah. Kita itu pun hidup karena dihidupkan oleh Allah. Nggak bisa apa-apa. La haula wala quwwata illa billah. Ya, alhamdulillah. Yang terpenting kita di sini terus berusaha mendoakan saudara-saudara kita. Hanya dengan sudah lama di sini, sudah bertemu dengan orang yang berkali-kali menyampaikan terima kasihnya. Alhamdulillah ada kesembuhannya, dan banyak orang yang datang dari dirinya sendiri, terus membawa istrinya, membawa anaknya, membawa saudaranya, membawa tetangganya. Berarti kan ya kita harus tetap membantu apapun itu resikonya, bagaimanapun cobaannya. Karena ketika melihat mereka tersenyum, ada yang menangis datang ke sini membawakan makanan, bukan uang, membawakan makanan karena mereka sudah senang, itu kan suatu kebahagiaan yang nggak akan bisa ditebus dengan berapapun uang. Ketika mereka tersenyum bahagia, alhamdulillah dengan izin Allah disembuhkan penyakitnya, itu nggak akan bisa diungkapkan dengan kata-kata, nggak akan bisa. Kebahagiaan itu tidak ada dengan perbandingan uang berapapun. Nah ya, itu yang harus kita rasakan. Untuk menjadi orang baik itu mudah, Ustaz. Duduk aja di dalam kamar dan jadi orang baik. Tetapi menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain, itu yang paling penting. Karena orang yang paling baik itu orang yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Maka apapun yang bisa kalian lakukan, lakukan. Lakukan apapun yang bisa kalian lakukan dengan niat untuk mencari ridha Allah, dengan niat untuk menolong sesama. Insyaallah. Karena jangan menolong hanya karena ini dan itu, dan jangan juga menolong karena merasa lo bisa begini dan lo bisa begitu. Apapun yang bisa panjenengan lakukan, lakukan.
ilmu itu akan ketemu kalau sudah kita lakukan. Ilmu itu akan ketemu kalau sudah ketemu sangat mudah. Caranya bertemu ya gimana? Ya dengan saudara-saudaramu, dengan cara membantu sesama. Itu aja. Alhamdulillah. Itu mas, tuh apa namanya, pusaka pedang Sayyidina Ali ya. Saya dapatkan dari Habib Hussein itu. Habib Hussein. Beliau datang ke sini waktu masih di Padepokan Lama, dari waktu majelis dikir semua tidak lagi. Beliau aslinya mana? Beliau aslinya dari Jember. Oh. Terus yang itu juga dari Bali. Biasanya ya, dari Bali. Jadi apa dulu pernah diundang sampai lihat pengobatan apa di Pura. Ngobatin di Pura. Jadi ada juga yang Gus kok masuk ke Pura, Gus kok nolong ini, nolong orang itu rahmatan, Islam itu rahmatan lil alamin. Kita itu menolong orang, nggak ada orang tuh nggak harus sakit jatuh kita harus menolong, tanya dulu apa agama, enggak. Melihat pengobatan apa di Bali, di Pura Cidade, di Pura Cidade. Karena si kerisnya itu ketua adatnya Bali. Ketua adatnya Bali ya mas. Yang mana bagian kanan atau tengahnya? Oh, ini sini. Nah, tadi ada dulu. Bisa nggak? Angkat tadi. Lihat tuh. Perhatikan itu. Allah. Nah, awas. Ya kaki. Awas tangannya senggol ke sebelah itu. Nah, Dan saya menghargai sebuah pemberian dari seseorang, dan tentunya warisan dari leluhur itu. Di ketua adat Bali. Di waktu pengobatan di sana pun juga hampir 29 hari itu. Apa itu kalau itu kayak begini, siot. Tapi kalau itu tuh cekep gitu. Terus setelah itu alhamdulillah baca Yasin Fatilah, terus di belakang itu seperti ada kayaknya apa lagi duduk. Beliau menyampaikan sujud gitu. Ya sujud sambil baca la ilaha anta subhanaka inni kuntu. Baca 12 ribu, alhamdulillah sembuh. Dan ketika pengobatan di Bali itu, pemilik rumahnya kesurupan. Tuan rumahnya lihat di video apa yang ketika pengobatan sedang ruqyah, terus tiba-tiba pemilik rumahnya loncat perempuannya. Dan ketika di depan rumahnya tembok itu Ustaz, tembok itu saya truk gitu pakai tongkat itu. Tak di temboknya itu keluar darah. Itu langsung ada. Coba dicari videonya nanti. Jadi saya jerok itu di balik, jerok di temboknya itu. Di temboknya itu keluar darahnya. Mau dikatakan trik ya, mau silakan. terus ada mobil apa itu kayak gitu.
mujizat memang. Pernah hamba itu diundang ke Kalimantan. Diundang di Kalimantan itu selama 41 hari pulang dari Kalimantan. Apa itu tidurnya di luar. Dulu sebelum punya ruangan ini. Sekarang ini kan kenapa atapnya ini nggak saya kasih genteng? Ya karena salah satunya saya suka seperti ini. Ini ruangan khusus apa ini? Besok monggo di review. Sebenarnya hampir ada 2000 pusaka apa itu. Salah satunya pernah dapat hadiah minyak dari Kalimantan. Nanti ya, saya taruh di bawah bambu. Minyak Kalimantan. Bambunya, bambu yang mana? Dekat di buat stok. Jadi minyak itu dinamakan minyak bintang. Nanti tak kasih tahu apa itu. Nanti dari Kalimantan. Saya Kalimantan itu dapat minyak itu jumlahnya itu 7 minyak. Teman, saya kan nggak pernah menggunakan seperti itu. Jadi ya dikasih ya saya terima. Kegunaannya Ya orang kan punya kepercayaan masing-masing. Beliau percaya itu untuk kayak ditusuk balik gitu, terus kayak atas di masih gitu. Cuman saya suka pakai sholawat. Ya semua yang dikasih sama orang ya saya terima. bagus banget ya, Pak ya. Ini kayak emas. Iya. Moga wudhu terus kita Saya jadi masuk dalam ini ya. iya Jangan juga ya. kita doa bersama untuk saudara kita, terutama ini kan kemarin itu apa waktu kita masuk bersama-sama itu apa masuk dari malam sampai subuh, kayak saya melihat itu seperti banyak yang air itu tinggi sampai 28 meter sampai 30 meter. Kita masuk itu. Seperti ada air yang datang gitu. Jadi ya kita doa saja Bu. Monggo. Apa masih Sekarang dirasakan apa? dada, kepala. Karena kemarin itu pas pengobatan orang Malaysia itu, yang pertama itu kayak ditarik gitu, semua itu, jadi kayak tarung gitu. Badan tuh rasanya insya Allah. Bahkan ketika sujud itu kayak kebelah gitu, kepala itu kayak kebelah rasanya. Dan ada sesuatu hal yang kayak keambil itu, saya nggak tahu apa. Saya nggak tahu apa. Untung anak-anak apa ini yang ngijitin Bisa. Wangi-wangi. Tempatnya itu santet. enggak Iya sebenarnya. ya. Terus kok begitu Bang? Ya hanya orang-orang yang asumsi seperti itu. Bahkan hal semacam itu digunakan untuk menyerang kiai. Jadi kiai-kiai guru ngaji itu malah dikatakan dukun. Jadi zamannya ninja dulu. Itu dulu saya masih di pondok. Jadi kiai-kiai
guru-guru ngaji itu dianggap dukun santet, dibunuh. jadi hampir kejadiannya itu hampir sama kayak zaman sekarang, hampir sama. Jadi kalau ada orang yang belajar ilmu al-hikmah itu kan sebenarnya adalah ilmu dari agama Islam, dan itu adalah kalau menurut saya ya ciri khas dari Nahdlatul Ulama. Nanti amalan-amalan ilmu hikmah itu adalah khasanah ilmu hikmah di dalam Nahdi NU. Dan ini kan mau di bumi hangus kan, dan bahayanya zaman dulu itu kiai-kiai dan guru-guru ngaji itu dikatakan dukun dan santet. Banyak yang ditolong itu. Bahkan salah satu rekan mondoknya apa saya itu mondoknya di Parong, Pondok Parong. Itu sempat diculik dan pas beliau lagi wudhu disabet dengan samurai, bajunya saja yang sobek. Namanya Dana. Temennya apa itu? Orang Banyuwangi. Namanya dulu tuh apa? Supron. Salah Banyuwangi. Makanya kita harus berhati-hati dengan opini, dengan asumsi dan orang-orang yang ingin menghancurkan hasanah ilmu hikmah. Nanti orang mengamalkan ilmu hikmah menggunakan sholawat Al-Quran katakan dukun dan repot. Sehat selalu hajinya ya. Ya sifatilahnya terus, dan insya Allah nanti juga besok insya Allah pengiriman paket dengan ilmu hikmah. Jadi berbeda antara membeli dan mahar itu beda. Kafarah, mahar dan membeli itu berbeda. Ada perbedaannya di situ. Itu semuanya kan sebuah amalan. Kita kan tidak menjanjikan, kita tidak mengatakan mengamalkan amalan ini pasti bisa terawangan, bisa raka sukma, bisa. Enggak, itu semua cuma bonus saja. Bukan tujuan. Tujuan utama untuk mencari ridha Allah. Ya, kalau kita di pesantren itu kan semuanya ada fadilahnya, yaitu kan untuk sebagai penyemangat. Manusia itu kan ada yang beribadah karena takut surga dan neraka, ada yang beribadah karena benar-benar cinta kepada Allah, ada yang beribadah hanya sebagai kewajiban, ada yang sudah menjadi kebutuhan, kan sesuai dengan tingkatannya manusia itu. Tapi bukan berarti sesat, bukan. Beribadah karena takut surga dan neraka salah enggak? Beribadah karena pengen surga takut sama neraka ya enggak apa-apa. Nanti semakin lama semakin tahu ibadahnya itu untuk kebaikannya diri sendiri. Hanya tumbuh rasa cinta mahabbah pada Allah. Semoga yang dibatinya sama saja yang lain bantu apa ya, supaya yang lainnya kita mau berobat juga bukan hanya apa yang mendoakan tapi baca dengan saja dan tidak lainnya. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua saudara-saudaraku yang ya, kami mohon ya agar diberikan barokah suratul fatihahnya, agar apa Samsudin Jadad, guru kami, orang tua kami ini bisa cepat diberikan kesembuhan, pulih kembali. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.